Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Kimia. Sebelum kami menjelaskan materi kali ini, yuk kita kenalan terlebih dahulu, dimulai dari aku. Perkenalkan, nama aku Desa Imade Krisna Dewi, absen 27 dari kelas 10E6. Dan teman saya, perkenalkan nama saya Komaya Nuardiana, absen 16, kelas 10E6. Perkenalkan, nama saya Nikada Dwi Pramitasari, absen 34, kelas 10E6. Perkenalkan, nama saya Iko Mangfa Putra, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Iputu Rizky Sujartawan, nomor absen 23, kelas 10E6. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi perubahan iklim. Oleh karena itu, yuk kita simak. Ngomong-ngomong tentang perubahan iklim, pasti dari kalian sudah tahu kan pengertian dari perubahan iklim? Atau dari kalian ada yang belum tahu? Oke, sini jika belum tahu, aku bakal jelasin sedikit pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang di suatu wilayah. Mendengar pengertian perubahan iklim, mungkin kita sudah merasakan perubahan iklim tersebut ya. Sehingga ada beberapa cara nih untuk mengatasi perubahan iklim tersebut yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca adalah pelepasan gas-gas tertentu seperti karbon dioksida, CO2, nitrogen monoksida, NO, dan lainnya ke atmosfer yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Menggunakan transportasi umum atau bersepeda untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan pribadi. Menggunakan energi listrik ramah lingkungan seperti turbin angin dan panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 2. Menghemat energi. Yang pertama, memastikan AC dan lampu atau peralatan elektronik lainnya saat tidak digunakan untuk menghemat energi. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan perangkat elektronik lainnya untuk mengurangi konsumsi energi. 3. Mengurangi penggunaan bahan kimia. Mengurangi penggunaan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk kimia yang dapat merusak lingkungan. Yang keempat, ada menggunakan kendaraan listrik ramah lingkungan. Beralih ke kendaraan listrik yang tidak menghasilkan emisi korban. Yang kelima, mengembangkan ekosistem. Mengembangkan ekosistem seperti hutan dan tanaman yang dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang keenam, gerakan menanam pohon atau reboisasi. Pohon menyimpan manfaat yang sangat besar dalam menyerap gas karbon dioksida di udara. Jika pohon semakin banyak, maka udara akan semakin bersih. Yang ketujuh, kampanye menjaga alam dan lingkungan. Menyebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim kepada orang lain, mengajak orang untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan, memberi informasi atau terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu menyayangi bumi. 8. Reuse atau memakai kembali. Menggunakan gelas keramik atau gelas cangkir, bukan gelas sekali pakai seperti yang terbuat dari plastik dan styrofoam. Menggunakan kembali kantong plastik dan wadah penyimpanan barang lainnya. Hal ini dapat mengurangi sampah yang ada di permukaan bumi. 9. Reduce atau mengurangi. A. Menghemat penggunaan kertas dan tisu karena terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon di hutan, sedangkan hutan dibutuhkan untuk menetralisasi emisi oksigen di udara. B. Memelihara, merawat, dan memperbaiki barang-barang yang kita miliki dan sudah digunakan daripada sering membeli baru. C. Memprioritaskan membeli produk yang berlabel ramah lingkungan. D. Menghindari membeli produk makanan yang dikemas dalam plastik atau wadah styrofoam karena tidak dapat didaur ulang. Menghindari atau mengurangi juga pemakaian peralatan makanan atau minuman seperti sendok atau garpu dan sedotan minuman yang terbuat dari plastik.
Yang ke-10 ada recycle atau daur ulang. Recycle atau daur ulang yakni mendaur ulang sampah atau barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai manfaat. Seperti baju bekas diubah menjadi kain lap atau botol plastik bekas diolah menjadi tas dan lainnya. 11. Menghemat air. Menghemat pemakaian air agar air dapat tersimpan di perut bumi secara terus-menerus. Dengan penghematan air, maka tanaman yang berada di atasnya dapat tumbuh subur. 12. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC adalah suatu organisasi antar pemerintah ilmiah yang terdiri atas para ilmuwan dari seluruh dunia untuk memajukan pengetahuan tentang perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Yang terakhir yakni penggunaan energi terbarukan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia karena ketersediaannya yang berlimpah dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil. Sebagai penghasil CO2 terbesar saat ini adalah dari sektor penyediaan energi. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber energi terbarukan. Contohnya ada panel surya yang mengubah energi matahari menjadi listrik. Kesimpulan, perubahan iklim mengancam kehidupan di bumi. Dampaknya sudah kita rasakan, seperti cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan kerusakan ekosistem. Solusi dasar dari perubahan iklim adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seminimal mungkin. Karena hutan dan lautan memainkan peran yang penting dalam mengatur iklim. Meningkatkan kemampuan alami hutan dan lautan untuk menyerap karbon dapat membantu mengurangi efek dari pemanasan global. Baik, sekian dari kami dan terima kasih.